Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa hadir di musola dalam rangka menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Dan seperti biasa ada kultum singkat, ya, jadi singkatlah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah menjalani puasa Ramadan selama 11 hari. Ya, 11 hari. Pertanyaannya, sudah dapat apa dari puasa Ramadan itu? Nah, pertanyaan kedua adalah sudah dapat berapa dari Ramadan itu? Bapak Ibu, kenapa kita mesti pertanyakan ini kepada diri kita? Karena jangan sampai Ramadan nambah hari, tetapi kita tidak dapat apa-apa. Dapatnya hanya lapar dan dahaga. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasul kan itu, ya. Banyak umatku nanti yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jadi kita harus berhitung baik-baik, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun itu harus ada improvement, harus ada perbaikan. Tanpa itu kita rugi masalahnya. Kalau sama saja rugi, apalagi kalau lebih jelek, wah itu celaka. Ya, kalau kita mau jujur, di sini ada yang baru tahun ini mengalami puasa? Ada nggak? Nggak ada, karena nggak ada yang mau alaf, setahu saya ya. Sudah berapa kali kita mengikuti atau menjalani puasa Ramadan? Bapak Ibu, kalau umur kita 55 tahun, ya, kalau 55 nih, taruh dikurangi masa balik 15 tahun, berarti 55 dikurangi 35 ada berapa tuh? 40 tahun. Berarti sudah 40 kali kita menjalani Ramadan. Betul ya? Nah, kalau sekarang Ramadan sekarang masih istilahnya belajar. Waduh, masa belajar 40 tahun, masa belajar 40 kali. Ya. Harusnya Bapak Ibu, kalau kita sudah 40 kali menjalani puasa Ramadan, mestinya sudah terbiasa dong, udah gak lapar dong, udah gak haus dong. Mestinya pahala yang kita keruk, yang kita dapatkan itu harusnya sudah berlimpah ruah. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, sudah berapa kita dapat dari hasil Ramadan? Ini penting bagi kita untuk muhasabah diri, biar kita itu tidak terlena, Bapak Ibu. Karena apa? Di dunia inilah saat terbaik kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk bekal kehidupan akhirat yang panjang dan lama terhitung. Jadi di dunia inilah kesempatan kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya? Simple. Lakukan apa yang diperintahkan oleh agama, apa yang dicontohkan oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, dan jangan lakukan apa yang tidak diperintahkan. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Sholat jangan sampai telat, jangan sampai ditinggal. Puasa jalankan, jangan sampai bolong, jangan sampai hanya dapat lapar dan dahaga. Bacaan Al-Quran lakukan setiap malam. Jangan pernah tidak berinteraksi dengan Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Apalagi di bulan Ramadan. Ustadz-ustadz sebelumnya itu menyampaikan bahwa di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Wah, ini kesempatan aji mumpung. Bapak Ibu, jangan pernah kita itu menyerah, jangan pernah kita merasa capek. Sholat jangan pernah
merasa capek puasa, jangan pernah merasa capek sedekah. Karena apa? Mumpung di dunia Bapak Ibu, nanti kalau kita sudah masuk ke akhirat, ke alam barzah, ya, sudah masuk ke alam akhirat, itu kita tidak diperintahkan untuk sholat, tidak diperintahkan untuk puasa pun tidak. Perintah sholat, perintah puasa, perintah sedekah itu adanya di dunia ini. Jadi aji mumpung ayo kita lakukan Bapak Ibu untuk bekal di akhirat. Ya, kalau kita baca dari beberapa literatur itu kehidupan, contohlah setelah dunia ini kan berarti alam, setelah alam dunia alam barzah, ya. Alam barzah aja lamanya minta ampun ya Allah Bapak Ibu. Sejak kita meninggal sampai dengan hari kiamat, berapa tahun? Walau alam bisa ribuan tahun. Lama itu, panjang di situ. Sepanjang itu kita nggak suruh sholat tuh, nggak bisa sedekah tuh, kan? Ya, bahkan kan kalau orang sudah meninggal itu nangis memohon kepada Allah untuk diberi kesempatan hidup sebentar saja di dunia untuk dihidupkan kembali, hanya pengen apa? Pengen sedekah. Tuh bayangin. Lah kita mumpung di dunia kok nggak mau melakukan itu? Tuntunan kalau kata orang Sunda, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini untuk mengingat diri kita. Saya bukan ustaz ya Mas, tadi diralat ya. Berat kalau ustaz. Saya hanya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan. Bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan. Yang pasti Bapak Ibu, kalau sekarang tahun 2025, kita tidak akan pernah bisa hidup sampai 2125. Percaya saya. So, kalau iya berarti umur kita udah 150 tahun ya. Nggak bakal hidup Pak ya. Sekarang kita umurnya 55 tahun ke depan pun belum tentu kita masih bisa hidup kok. Betul ya? Rasul aja cuma 63. Jadi kalau 55 ke 63 tinggal berapa tuh? 8 tahun. Masya Allah. Yang sudah 60 3 tahun. Ya. Yang udah 65 bonus 3 tahun. Masih juga belum mau mengumpulkan bekal akhirat. Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya mengajak kepada diri saya khususnya, kepada bapak-bapak dan ibu sekalian pada umumnya, yuk kita manfaatkan waktu yang ada, gunakan kesempatan yang ada untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Tapi ingat satu hal lagi Bapak Ibu, kadang-kadang manusia itu gampang terlena. Satu menit lagi Mas ya. Gampang terlena. Kenapa? Merasanya karena tiap hari ke mushola, tiap hari ngaji itu seolah-olah merasanya sudah cukup. Nah ini jangan sampai ada pikiran takabur. Ya, karena apa? Kita juga harus memahami. Kalau sholat dapat pahala, kalau infak dapat pahala, baca Quran dapat pahala. Tapi juga kita harus perhatikan, ada loh pencuri pahala. Ada loh pencuri pahala. Kita harus tahu tuh. Apa itu? Sombong, iri, dengki, gitu ya? Penyakit hati itu yang akan gerogoti. Jadi hati-hati. Di satu sisi kita mengumpulkan pahala, nabung pahala, tapi di sisi lain itu jangan sampai kita ngerogotin yang sudah kita dapatkan. Nanti yang ada selesai Ramadan nol lagi saldonya masalah. Betul ya Bapak ya? Nah, jadi ayo kita juga selain harus getol menambah pahala, ya kita juga harus hati-hati jangan sampai ada pencuri pahala menghinggapi diri kita. Ya, insya Allah kalau kita istiqomah, kita tetap meningkatkan dari waktu ke waktu, berupaya untuk menambah terus, insya Allah tabungan pahala kita semakin banyak. Karena itulah satu-satunya penolong kita, itulah satu-satunya bekal terbaik kita.